Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari final project Celo 3 dan Celo 4 yang membahas tentang analisis regresi linear dan eksplorasi data multivariat terhadap karakteristik fisik beras, cameo, dan osmansik. Oke ya, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ferdinasa Valerian, dengan NIM 1090825001154. Lalu yang kedua Jeremy Christian Sihombing dengan NIM 1090825001178. Lalu yang ketiga ada Rizky Tapris Dianova dengan NIM 10908250017. Oke, next. Daftar isi. Daftar ini pada pembahasan presentasi kali ini itu sebagai dua, yaitu analisis dan tujuan dan pembahasan. Untuk analisis dan tujuan, kita membahas berisi poin yaitu objek analisis sumber, tujuan, dan pemisahan variabel. Sedangkan untuk pembahasan, kita terdapat beberapa poin yaitu statistik deskriptif, lalu CLO4 yang berisi histogram dan box plot, lalu CLO3 yang berisi uji korelasi Pearson, scatter plot, model regresi linear sederhana, dan yang terakhir kesimpulan analisis. Next, Mas. Oke, untuk analisis dan tujuan. Objek penelitian ini berfokus pada dua varietas beras populer, yaitu Cameo dan Osmansik. Data yang digunakan bersumber dari penelitian Michael Sinar dan Murad Koklu yang dipublikasikan pada tahun 2019 dalam International Journal of Intelligent System and Application in Engineering. Untuk linknya dapat diakses melalui link tersebut. Lalu untuk tujuan penelitian ini, utama dari proyek ini itu meliputi 3 hal. Yang pertama untuk melakukan EDA, yaitu Exploratory Data Analysis, untuk memahami distribusi data. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting, seperti panjang dan luas butiran beras. Dan yang ketiga, untuk membangun model untuk klasifikasi varietas berdasarkan karakteristik fisiknya. Kami melakukan pemisahan variabel spesifik yang menjadi indikator utama perbedaan kedua varietas ini, yaitu yang pertama adalah untuk perimeter, kedua eccentricity, yang ketiga convex area, dan yang keempat extent. Dan yang untuk slide ini akan dijelaskan oleh Dea. Oke, untuk statistik deskriptif sendiri dibagi menjadi 2 kelas dengan rata-rata area atau rata-rata luasnya yaitu di 14.303 dengan deviasi atau keragamannya ada di 1.155 dan minimum area atau data paling kecil yang didapatkan dari sampel data adalah 11.549 dan juga untuk maksimum area atau nilai tertinggi yang didapatkan dalam sampel data ada di nilai 17.313. Lalu untuk beras osmancik sendiri dengan rata-rata areanya di 11.853 dengan standar deviasi 986, minimum area dinilai 9.431 dengan maksimum area 14.723. Di sini kami menarik kesimpulan dalam rentang data, yaitu kulir beras Neo cenderung lebih luas dapat dilihat dari rentang minimum area hingga maksimum areanya. Lalu untuk keragaman fisik, kami mendapatkan bahwa untuk varietas cameo ini lebih bervariasi dibandingkan dengan beras osmancik sendiri, yang mana dapat dilihat dari data standar deviasi beras cameo ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan beras osmancik. Lalu untuk ukuran sendiri, bulir beras cameo cenderung lebih besar dibandingkan dengan beras osmancik, yang mana untuk bulir beras cameo nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan beras osmancik. Dapat dilanjutkan ke slide berikutnya. Untuk histogram sendiri, kami menggunakan variabel area dari kedua beras
untuk memvisualisasikan histogramnya atau sebaran data luas areanya. Yang mana kami mendapatkan bahwa penurunan data ini terjadi di tengah data-data histogram ini. Dan sebagian besar data ini menumpuk di rentang 11.000 hingga 15.000. Yang mana didapat pula tertingginya berada di kisaran 12.500. Dan hal itu juga mengartikan bahwa data yang paling banyak ditemukan dalam dataset. Oke, lanjut ke box plot area. Di sini kami melakukan perbandingan untuk luas beras per kelas, yaitu untuk luas dari Cameo sendiri dan juga untuk Osmanthik sendiri. Di sini kami mendapatkan untuk rata-rata area Cameo-nya ini yang lebih beras, yang mana dapat dilihat dari garis tengahnya ini terletak di rentang 14.000 hingga 16.000 dan lebih tinggi daripada Osmanthik yang mana garis tengahnya ini terletak lebih bawah daripada Cameo yang mana terletak di nilai atau area 12.000. Lalu untuk variasi sendiri, Cameo ini lebih beragam dengan kotak atau boxnya ini yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan Osmanthik. Lalu beras Osmanthik sendiri terdapat data outlier atau data yang aneh atau data yang sangat ekstrim dibandingkan dengan data-data akhirnya terdapat di rentang area 14.000 hingga 16.000 dan untuk data outlier yang paling kecil ini ada di kurang dari 10.000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kami juga melakukan uji korelasi atau uji hubungan dengan menggunakan metode Pearson Product Moment. Yang mana di sini kami menggunakan nilai p-value dan juga sample estimate untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai signifikansi dan nilai p-nya. Menurut pedomannya, dari nilai p-value yang mana 2,2 E pangkat minus 16 ini atau notasi ilmiahnya tertera dalam slide, yang mengatakan bahwa nilainya mendekati 0 ini termasuk poin pertama nilai signifikansi, yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Yang artinya juga terdapat korelasi antar variabel. Oleh karena itu, hubungan antara major axis length dengan area ini signifikan. Dan untuk yang kedua, sample image-nya didapatkan sebesar 0,886 dan nilai ini positif, sehingga masuk ke dalam golongan interval koefisien yang paling bawah, yaitu 0,800, yang mana mengartikan bahwa tingkat hubungannya ini sangat kuat antara major axis length dengan area. Oke, lalu dapat dilanjutkan scatter plot untuk Jeremy. Selanjutnya, di sini kami menyajikan scatter plot, di mana scatter plot ini untuk melihat hubungan antara major axis length atau panjang beras dengan area atau luasnya. Nah, bisa kita perhatikan dari grafiknya, terdapat korelasi linear positif, di mana artinya itu setiap peningkatan major axis diikuti oleh kita lihat di grafiknya ini, di mana memperlihatkan perbedaan antara beras Cameo dan juga beras Osmanthik, di mana beras Osmanthik ini ditandai dengan warna biru, di mana dia mendominasi area rendah karena ukurannya yang kecil. Nah, selanjutnya ada juga beras Cameo ditandai dengan warna merah, di mana beras Cameo ini mendominasi area tinggi karena ukurannya yang lebih besar. Selanjutnya, di sini juga kami membangun model regresi linear sederhana, di mana garis merah menunjukkan prediksi model dengan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di mana juga garis ini menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten. Karena persebaran titik tambahnya major axis length ini diikuti oleh areanya. Dan juga persebaran titik yang baik, sehingga major axis length-nya
dapat digunakan sebagai prediktor sangat akurat untuk menentukan luas atau area dari sebutir beras tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hasil EDA atau kepanjangan dari EDA itu Exploratory Data Analysis, ini menunjukkan karakteristik fisik yang signifikan, di mana distribusi datanya menunjukkan varietas cameo terbukti memiliki dimensi luas yang lebih besar dibandingkan os mancing. Dan juga major axis lag ini merupakan fitur morfologi yang paling berpengaruh, yaitu sample estimates-nya 0,886, di mana sampel estimate-nya ini termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Dan juga di sini kami menemukan bahwa fitur-fitur fisik tersebut merupakan pembeda yang baik, sehingga bisa diandalkan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi varietas beras di masa yang akan datang. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.